Dalam belajar bahasa, aku hanya menghabiskan sekitar 20% waktuku untuk membuka buku grammar, textbook, ikut kelas, dan sebagainya. 80%-nya itu adalah hal yang aku lakukan di luar itu dan semuanya berbau konsumsi. 여러분 안녕하시고요. 저는 자이드라고 합니다. 이번 영상에서 제가 한국어를 아니면 외국어를 어떻게 넷플릭스로 공부하고 있는지 그것을 알려드릴게요. Der Verbrauch ist einer der große Teil von Sprachenlernen und Netflix ist einer der beste Hilfsmittel, um so zu machen. Ada suatu teori yang membahas ini, yaitu teorinya Krashen tentang comprehensible input. Cuma pada video kali ini kita nggak bakal terlalu teknikal ke dalam situ. Kita hanya perlu tahu bahwa untuk bisa mengakuisisi suatu bahasa, kita butuh input yang sangat-sangat banyak. Idealnya input itu sedikit di atas level kita saat ini, tapi bila itu terlalu sulit untuk diwujudkan, setidaknya itu adalah input yang engaging, yang seru, yang kita suka, yang bisa membantu kita untuk bertahan dalam permainan jangka panjang. Mungkin bakal banyak teman-teman yang komen dengan nada kayak, aku dari dulu nonton drakor atau nonton Harry Potter atau apapun itu, tapi kenapa aku nggak bisa-bisa juga ngomong bahasanya? Enggak apa-apa, teman-teman masih punya head start, karena sepasif apapun kita dalam konsumsi sesuatu, otak kita itu secara nggak sadar tetap juga untuk berusaha mencari atau mengidentifikasi pola-pola yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai belajar bahasa sekarang, teman-teman bakal punya head start dibandingkan dengan katakan orang yang benar-benar mulai bahasanya dari nol tanpa pengalaman dengar atau konsumsi bahasa tersebut sama sekali. Pada metode kali ini, kita akan secara sengaja berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada, kemudian kita mempelajari dan mencoba memahaminya dengan lebih lanjut, kemudian kita konsumsi lagi supaya bisa menemukannya dengan konteks yang natural. Itu semua jika digabungin akan jadi resep belajar bahasa yang sangat-sangat kuat. Ada beberapa alat yang akan sangat membantu teman-teman dalam melakukan belajar dengan cara seperti ini. Yang pertama, jelas Netflix untuk menonton konten yang kita pilih. Kemudian, ada extension Google Chrome yang namanya adalah Language Reactor. Dulunya ini Language Learning with Netflix. Nah, kalau kita menginstal plugin ini, nanti setiap kita nonton Netflix, kita jadi bisa menampilkan 2 subtitles, dan ini sangat membantu. Kenapa? Karena kita bisa fokus untuk membaca subtitle dari native speakernya, tapi kalau malah itu terlalu sulit hingga kontennya nggak enjoyable lagi, kita bisa sekali-sekali intip ke subtitle bahasa Indonesia atau bahasa pilihan kita. Dengan melihat subtitle yang dibicarakan oleh konten tersebut, kita jadi lebih mudah untuk mencatat grammar points atau kata-kata baru yang menarik bagi kita. Kalau misalnya kita udah ada di level tertentu, kita juga bisa memilih untuk ngeblur bahasa yang kita pahami supaya kita ngintipnya emang bener-bener kalau lagi butuh aja. Yang terakhir adalah VPN. VPN ini bisa apa aja, cuma yang aku gunakan itu NordVPN. Alasannya karena kalau misalnya dihitung-hitung, NordVPN ini jauh lebih murah daripada opsi lainnya. Nah, VPN ini selain untuk menjaga privasi kita di internet, juga bisa membantu kita untuk mengakses konten yang tidak tersedia di negara kita. Misalnya banyak acara-acara TV atau film bahasa Jerman atau bahasa Jepang yang nggak tersedia di Indonesia, tapi dengan VPN kita bisa memilih untuk terhubung ke internet Jepang atau Jerman, dan pilihan konten yang bisa kita konsumsi pun jadi semakin banyak. Yang perlu kita lakukan sebagai seorang pemula dalam belajar bahasa dan ingin menggunakan Netflix untuk itu adalah kita pilih aja acara apapun yang kira-kira bakal kita suka. Pada masa awal-awal ini, belajar bahasa itu adalah prioritas nomor 2. Prioritas nomor 1-nya adalah untuk menonton sesuatu yang bisa membangun ketertarikan natural dalam diri kita, sehingga ia akan memotivasi kita untuk terhubung dengan bahasanya, budaya yang mengelilingi bahasa tersebut, dan juga orang-orang yang berbicara bahasa tersebut. Setelah kita memutuskan bahwa ini adalah bahasa yang pengen kita dalami lebih lanjut, kita udah punya ketertarikan entah seperti apa itu untuk bisa connect dengan orang-orang atau dunia yang perantaranya adalah bahasa ini, disinilah kita memulai untuk memberikan usaha supaya bisa mengidentifikasi pola-pola yang ada. Berikan effort untuk bisa mengidentifikasi misalnya grammar point baru atau kata serta frasa yang sering diulang-ulang selama kita lagi menonton acara tersebut. Catatlah konsep-konsep baru tersebut entah secara mental atau secara fisik. Setelah kita punya catatan mental atau fisik tadi, kita mencari kata serta grammar points ini di Google. Kemudian kita baca aja penjelasan singkatnya, coba pahami sebaik mungkin ini arti grammarnya apa atau arti katanya apa,
konteksnya di dalam kalimat yang berbeda-beda itu seperti apa, dan sebagainya. Setelah kita mencoba untuk memahami kata-kata tadi, kalau misalnya masih belum paham juga, itu nggak apa-apa. Kita bisa mengulangi langkah yang ini berkali-kali sampai kapanpun kita mau. Nanti di masa depan, ketika kita sudah mengkonsumsi konten dengan lebih banyak lagi, dan menemukan kata serta grammar point ini dalam konteks yang natural, disitulah pemahaman kita dan juga ingatan kita terhadap konsep-konsep tersebut akan disolidifikasi di dalam otak. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita nonton banyak sekali acara, akan sangat melelahkan atau sangat lambat rasanya, karena memang acara di Netflix itu apa yang dibahasnya seringkali random, dan kita masih belum tahu mana termasuk kata yang sering diucapkan dan mana yang tidak. Karena itu kita bisa bekerja sebaliknya. Daripada kita melihat pattern dari acara Netflix baru mencoba untuk mempelajarinya, kita bisa juga mempelajari grammar atau kata baru tersebut. Kemudian nanti pas kita nonton di Netflix, kita coba cari-cari momen di mana para speakernya itu menggunakan konsep tadi secara natural. Untuk menemukan konsep-konsep ini, belajar dari mana dulu dan sebagainya itu sangat mudah sekali. Tinggal cari aja grammar bahasa Inggris dari pemula sampai fasih. Biasanya di situ bakal diurutin berdasarkan kesulitan relatif, dan pelan-pelan kita pelajari satu konsep, terus nonton, ketemu konsep itu, move on ke konsep berikutnya, nonton lagi, dan sebagainya. Dengan langkah sesimpel tadi aja, nonton banyak-banyak, sadari patternnya, kemudian nonton lagi, berikan waktu yang cukup, dan kita akan mengakuisisi bahasanya. Tapi memahami dan menggunakan suatu bahasa itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya banyak orang yang katanya tes TOEFL-nya bagus, tapi kalau misalnya ngomong sama bule kok jadinya nggak bisa ngomong sama sekali. Nah, itu karena untuk mengucapkan sesuatu, untuk berbicara, itu butuh muscle memory yang cukup, butuh tekanan yang tepat, butuh penempatan lidah yang benar, dan itu semua bisa terjadi kalau misalnya kita udah mencoba untuk mengeluarkan bunyi-bunyi tersebut secara sengaja dan dengan cukup sering. Dengan Netflix, yang bisa kita lakukan adalah suatu teknik yang namanya shadowing atau membayang-bayangi. Jadi yang kita lakukan adalah sesimpel membuka Netflix, kemudian pilih acara yang ada subtitles dengan bahasa native-nya, kemudian kita pencet tombol play, dan kita langsung mengikuti atau memimik native speaker sebaik mungkin. Mulai dari kecepatan ngomongnya, dari intonasinya, dari ekspresi wajahnya, dari tekanan-tekanan, dan apapun itu hal kecil yang ada, coba sedetail mungkin untuk kita ikuti. Kalau misalnya terlalu cepat, kita tentunya juga bisa menurunkan kecepatan, sehingga itu berada dalam level yang challenging, tapi masih cukup bisa untuk kita ikuti. 나도 나쁘면 나쁘면 할 수 있는데 아유 저 아닙니다. 그 나쁜 언니는 아무나 될 수 있는 거 아니에요. Udah cukup gitu aja. Lakukan ini dibarengi dengan sumber-sumber lainnya, entah dari lagu, buku, YouTube, dan sebagainya. Lakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan bisa dijamin kita akan mengakuisisi bahasa yang kita inginkan. Dan ini bukan menurutku, ini menurut banyak sekali polyglot yang sudah menguasai belasan bahkan puluhan bahasa, dan mengenai metode ini juga udah ada riset yang membuktikannya. Kalau misalnya teman-teman mau dapat akses ke lebih banyak konten native speaker, teman-teman bisa coba gunakan jasa VPN. Aku bekerja sama dengan NordVPN untuk memberikan teman-teman affiliate link ini. Kalau teman-teman beli dengan link itu, nanti teman-teman bisa dapat diskon yang sangat besar untuk paket 2 tahunnya. Aku juga pengguna NordVPN, dan ini caraku untuk akses konten-konten terutama bahasa Jerman yang nggak tersedia kalau kita terhubung dengan internet Indonesia. Demikian tips belajar bahasa dari Netflix. Setelah video ini, teman-teman bahkan bisa langsung mencoba untuk menerapkannya. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa pada video berikutnya.